Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak ibu sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Namun di pertemuan kali ini kita hanya membahas mengenai menguatkan iman dengan menjaga kehormatan dan ikhlas. Sedangkan untuk materi mengenai malu dan zuhud akan kita pelajari di minggu yang akan datang ya. Menjaga kehormatan. Maksud dari menjaga kehormatan adalah menjaga harga diri, nama baik, dan kemuliaan diri. Dengan kata lain, menjaga harkat, martabat, dan harga diri manusia. Menjaga kehormatan dalam bahasa Arab disebut dengan muru'ah. Muru'ah adalah proses penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama. Menghiasi diri dengan akhlak terpuji dan menjauhi segala bentuk keburukan. Ada juga yang memberi definisi sebagai kemampuan untuk menghindari perbuatan yang negatif atau buruk, sehingga dapat menjaga harkat, martabat, harga diri, dan kehormatan diri. Selain muru'ah juga disebut dengan istilah iffah. Secara bahasa, istilah iffah berarti mencegah dari sesuatu yang tidak bermanfaat atau menjauhi hal yang buruk dan terlarang. Sedangkan secara istilah berarti sifat yang menjadikan seseorang dapat menghindari diri menurut hawa nafsunya. Sedangkan secara istilah berarti sifat yang menjadikan seseorang dapat menghindari dari menuruti hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menjaga kehormatan, yang mana hal ini ada di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 35 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was-sadiqina was-sadiqati was-sabirina was-sabirati wal-khashiina wal-khashiati wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqati was-saimina was-saimat was-saimati wal-hafizina furujahum wal-hafizati waz-zakirina Allaha katsiran waz-zakirina Allaha katsiran waz-zakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Shadaqallahu azim. Yang artinya, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin tetap dalam ketaatannya, laki-laki yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk,
laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Anak-anak, muru'ah itu ada 3. Yang pertama, muru'ah terhadap diri sendiri. Maksudnya adalah mempertahankan serta melaksanakan perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela dimanapun dan kapanpun meskipun dalam keadaan sendiri. Yang kedua, muru'ah terhadap sesama makhluk. Maksudnya adalah menjaga perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela kepada orang lain, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Muru'ah yang terakhir adalah muru'ah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga membuat seseorang untuk selalu melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, dan merasa malu apabila berbuat bermaksiat kepadanya. Contoh muru'ah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga perkataan dengan tidak mengejek teman ataupun berkata kasar. Menggunakan pakaian yang mencerminkan syariat Islam, bukan menggunakan pakaian yang menampakkan lekuk tubuh. Yang ketiga, menjauhi pergaulan bebas dan zina. Keempat, menjauhi makan dan minuman yang haram. 5. Mempergunakan harta di jalan yang baik, di antaranya bisa dengan bersedekah, menyantuni anak yatim, dan memberikan beasiswa. Dan contoh yang terakhir adalah tidak menyalahgunakan jabatan yang dimiliki dalam diri seseorang. Ikhlas. Kata ikhlas berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa, kata ikhlas berarti murni, tidak bercampur, bersih, jernih, dan mengosongkan serta membersihkan sesuatu. Ikhlas berarti suci dalam berniat, bersihnya batin dalam beramal, tidak ada pura-pura, lurusnya hati dalam bertindak, jauh dari penyakit riya, serta mengharap ridho Allah semesta. Kaitannya ibadah, secara bahasa ikhlas berarti tidak memperlihatkan amal kepada orang lain. Sedangkan secara istilah, Al-Juriyani dalam kitabnya Al-Ta'rifat memberikan pengertian ikhlas adalah membersihkan amal perbuatan dari hal-hal yang mengotorinya, seperti mengharap pujian dari makhluk atau tujuan-tujuan lain selain dari Allah. Termasuk juga tidak mengharap amalnya disaksikan oleh selain Allah. Jadi, ikhlas merupakan sesuatu hal yang sifatnya batin dan ia merupakan perasaan halus yang tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pelakunya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Ali Abdul Halim tahun 2010 mengatakan bahwa ikhlas dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama, orang awam atau umum. Pada tingkatan ini, seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya mencari dan menghitung keuntungan dunia dan akhirat. Contohnya, seseorang melakukan ibadah sholat atau memberi sedekah kepada anak yatim dengan tujuan ingin agar badannya sehat, hartanya banyak, mendapat bidadari, dan nanti di akhirat akan masuk surga. Tingkatan yang kedua, orang khawas atau khusus. Pada tingkatan ini, seseorang beribadah hanya untuk mencari keuntungan akhirat, bukan lagi berorientasi pada keuntungan dunia. Seseorang pada tingkatan ini beribadah sambil hatinya berharap untuk memperoleh pahala, surga, dan semua yang berorientasi pada akhirat. Yang ketiga, orang khawasul khawas atau excellent.
Seseorang masuk dalam tingkatan ini apabila ia beribadah tidak ada motivasi apapun kecuali mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ia beribadah setiap hari bukan sebagai kewajiban, tetapi menjadi kebutuhan sebagai seorang hamba. Nah, itulah tadi materi kita hari ini. Ibu harap anak-anak sekalian dapat menerapkan perilaku ini, yaitu dapat menjaga kehormatan dan berperilaku ikhlas. Mungkin hanya sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.